Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Satya di channel Japar Carios. Di episode kali ini, saya mendapatkan cerita dari teman, sebut saya namanya Novi. Jadi Novi ini kesehariannya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bandung Timur. Kejadian ini dialami Novi pada tahun 2006 silam. Jadi Novi ini seorang karyawan baru di perusahaan tersebut. Jadi dia baru masuk sekitar 3 hari kerja. Jadi masih dalam tahap training dan juga pemberkasan administrasi katanya gitu kan. Nah, sewaktu si Novi ini sudah beres masa trainingnya, mungkin sekitar 1 minggu lah ya, mungkin sekitar 1 minggu. Setelah masa trainingnya habis, Novi mulai bekerja rutin seperti biasa, dan kerjanya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu setengah hari katanya. Nah, kejadian ini dialami Novi cukup menyeramkan. Jadi kejadian ini dialami Novi pas hari ke-13 dia bekerja. Jadi seperti biasa dia bekerja dari pagi, sore. Nah, pas jam 3 itu biasanya jam 3 setengah 4 tuh dia siap-siap untuk pulang, tapi ternyata kerjaan dia masih banyak katanya gitu kan. Dan Novi minta izin kepada bosnya itu untuk lembur gitu kan. Jadi di kantor itu ada 3 orang yang lembur, Novi dan temannya 2 orang gitu kan. Sekitar jam 8 malam Novi ini ngerasa lapar, untuk pengen cari makan. Terus dia ke temannya ngajakin untuk nyari makan. Terus kata temannya, sok aja duluan katanya, saya nanti dulu katanya gitu kan, karena temennya ini baru makan tadi sore katanya, jam sekitar setengah 5 sebelum dia mau lembur ini makan dulu. Nah, akhirnya Novi keluar lah dari kantornya ini. Di depan kantor itu banyak yang jual nasi goreng gitu kan, nasi goreng, pecel lele segala macam. Nah, kebetulan kantor Novi ini, si ruangan ini di lantai 2, karena di lantai pertama itu kan khusus untuk menerima tamu, lantai 2 untuk karyawan, lantai 3 itu ruangan atasannya. Tiba-tiba aduh katanya pengen ke air dulu katanya, pengen ke WC dulu lah gitu kan. Nah, akhirnya Novi ke WC dulu lah. Sewaktu Novi lagi di WC, lagi buang air kecil, pintu WC ada yang ngetok katanya. Terus dipanggil suara cewek, mbak katanya, cepet dong katanya. Oh iya sebentar kata Novi itu. Akhirnya dia beres-beres terus keluar. Nah, si cewek yang ngetok tadi itu, jadi ini kamar mandi, di sini di tengah-tengah itu ada wastafel. Jadi kamar mandi cewek, kamar mandi cowok, di tengah-tengah itu ada wastafel. Dia lagi cuci tangan di situ, cuci tangan. Terus kata Novi itu, mbak, tadi katanya minta cepat-cepat katanya gitu kan, kok sekarang diem aja katanya gitu kan. Tapi si perempuan tadi dia aja gini sambil kayak cuci tangan, sambil si rambutnya itu agak terurai ke sini. Cuman dia aja gini cuci tangan. Akhirnya Novi kayak mungkin agak kesel juga mungkin ya, kok diburu-buru tapi diem aja gitu kan. Akhirnya terus dia ke bawah aja, terus dia beli nasi goreng dibungkus, makan di atas. Jadi sekalian sambil memberesin ini sambil makan katanya gitu kan, naik ke atas lagi ke lantai 2. Mungkin sekitar jam 10 beres tuh, tugas-tugas Novi itu udah beres. Akhirnya Novi ini mutusin untuk pulang. Terus dia bilang ke temannya, mau pulang jam berapa katanya gitu kan. Terus temannya bilang, wah kayaknya aku nggak bakalan pulang katanya, dia bakal tidur di kantor gitu kan, sama ada 2 orang itu kan. Soalnya ini, jadi si berkas ini harus beres besok, dan nggak mungkin kalau misalnya dia pulang sekarang besok diberesin gitu. Akhirnya Novi pulang sendirilah jam 10 malam itu. Novi turun ke parkiran motor. Nah, si Novi ini bingung tadi kan, perasaan tadi pas waktu ke WC itu ada cewek yang ngetok-ngetok pintu yang minta cepat-cepat gitu kan. Terus Novi ini belum pernah lihat si cewek ini. Hasilnya Novi kayaknya mungkin itu karyawan baru. Akhirnya dia pulang naik motor kan, pulang. Nah, besoknya Novi kerja seperti biasa, dipanggil sama bosnya gitu, belum menghadap ke lantai 3 katanya. Terus pas bosnya ini nanya gimana, katanya tugas yang kemarin dikasihin, berkas-berkasnya udah beres, tugasnya udah beres semua, udah di print,
tinggal dijilid katanya gitu kan. Dijilid kan di sebelah kantor itu ada tempat fotokopi lah untuk jilid. Nov katanya itu Pak Arif, katanya Pak Arif itu salah satu atasannya. Pak Arif, data kamu yang harus dilengkapin katanya gitu kan. Tolong menghadap dulu ke Pak Arif, soalnya untuk berkaitan dengan gaji katanya gitu kan. Oh iya Pak, akhirnya Novi menghadap ke Pak Arif. Dan di situ pas Novi masuk ke ruangannya Pak Arif lagi buka file, buku besar sebesar gini untuk data-data karyawan. Silahkan duduk kata Pak Arif. Pas Pak Arif lagi membuka-buka buku file yang data karyawan, sekilas Novi lihat ada karyawan yang tadi malam dia temuin, yang cewek tadi yang ngetok-ngetok itu. Dia bilang, nanya ke Pak Arif kan, katanya, Pak, itu yang tadi Pak Arif buka itu ada karyawan baru atau antara karyawan lama katanya gitu kan. Tadi malam saya ketemu katanya gitu kan. Yang mana? Coba Pak dibuka lagi yang tadi, yang sebelum dua lembar sebelum ini katanya Pak. Dibukalah kesini, dibuka lagi. Nah yang ini Pak katanya waktu itu. Oh, terus Pak Arif ini kayaknya agak bingung, terus ngeliatin Novi gini. Emang kamu ketemu di mana sama dia katanya gitu kan. Kamu kenal sama ini katanya, sama orang ini udah lama kenal. Enggak Pak katanya. Tadi malam waktu saya lembur, saya ke WC. Nah, si Mbak itu ngetok-ngetok pintu WC tadi. Ngetok-ngetok pintu WC. Pengen cepat-cepat katanya. Namun pas saya keluar, si Mbaknya lagi cuci tangan di wastafel dan diem aja dia nggak ngerespon apa-apa. Saya bilang, Mbak, ini kan tadi minta cepat-cepat. Ini saya udah beres katanya, silahkan. Cuman dia diem aja gini. Terus akhirnya Pak Arif bilang gini, Nov katanya, kamu tahu nggak? Orang ini tuh meninggal 3 bulan yang lalu. Meninggalnya di wastafel karena OD. Karena Nov kaget kan. Astagfirullahaladzim. Pak, katanya jangan bercanda Pak gini. Betul. Jadi yang semalam kamu temuin itu, saya nggak tahu itu. Apa itu mungkin sosok arwahnya yang mungkin penasaran atau emang jin yang menyerupai orang ini katanya gitu. Akhirnya Novi kaget. Terus setelah beresin file dengan Pak Arif, Novi balik lagi ke kantornya, ke ruangan dia, ke di lantai 2 dengan perasaan yang nggak keruan lah mungkin ya. Terus dia merinding gitu kan. Dia jadi takut kalau misalkan dia mau ke WC itu, dia jadi takut. Akhirnya jam kantor sudah beres lah, jadi Novi pulang sekitar pukul 4:30 dia balik ke kosannya. Nah pas dia balik ke kosannya, kebetulan jadi kosan Novi ini dekat dengan pabrik karet gitu kan. Pas Novi ini masuk ke arah kosannya, mungkin sekitar jam 7 lah, karena sebelum dia pulang ke kosan itu dia mampir dulu di tempat makan katanya. Jadi dia makan sambil nungguin maghrib, setelah maghrib dia baru pulang. Nah pas dia masuk ke kosannya, dia parkir motor, dia kunci, terus dia menuju ke kamarnya. Novi kok ngerasa aneh katanya, ini kok kosan kayaknya sepi banget gitu kan ya katanya. Biasanya kosannya kalau misalnya jam-jam sekitar jam 7 itu masih ada, ya udah orang yang kerja udah pada pulang, yang kuliah juga udah pada pulang gitu kan. Ini sepi gitu kan, nggak ada, sunyi lah gitu kan. Apa mungkin mereka pada tidur gitu kan, masa katanya maghrib tidur gitu kan. Kosan itu jadi dibagi 2 gini nih, di lorong sebelah sini ya kamar yang pertama di sini, yang kedua di sini gitu. Jadi ini lorong gitu. Nah kebetulan kamarnya Novi ini di belakang si kamar yang pertama ini, yang lorong sebelah sini, di belakang sininya. Jadi dia harus ngelewatin gini ke sini masuk. Nah, pas dia lagi jalan begitu, terus Novi ini belok ke lorong yang tempat kamar dia gitu kan. Pas dia begini, Novi itu pas dilihat di kaca itu, si cewek yang kemarin dia temuin itu lagi berdiri begini di belakang Novi itu ya, tapi sambil melayang di atasnya tuh, mengikutin gini, sambil si rambutnya terurai. Terus dia sambil mukanya kayak yang sedih banget itu kan, sedih, tapi dia sambil ngeliat gini. Akhirnya Novi ini teriak, pingsan si Novi ini, karena saking takutnya dia pingsan. Itu pas dia sadar, udah banyak orang lah, jadi teman-teman kosannya ada beberapa orang yang nolongin gitu kan. Ada yang nanya, Mbak katanya kenapa kok sampai pingsan? Ya tadi katanya, tadi pas saya
pas saya lagi mau ke kamar, di kaca itu di belakang saya kayak ada yang ngikutin sambil terbang katanya gitu. Terus yang orang-orang yang di situ yang pernah nolongin itu, ya mungkin mereka pada takut juga, mungkinnya takut, terus akhirnya takut dan juga penasaran katanya itu, Mbak tadi emang sebelum pulang dari mana dulu katanya gitu. Enggak, saya dari habis beli makan dari kantor, habis beli makan terus pulang ke sini. Nah, jadi kalau kata penghuni sini, katanya penghuni kosan sini, jadi betul katanya emang di daerah situ tuh emang suka ada sosok yang suka menampakkan. Itu saja cerita yang dikirim oleh Novi. Untuk sahabat Japar, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share agar channel ini dapat terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.